Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, kali ini pembelajaran online dulu ya, karena kita nggak bisa tatap muka. Sekarang buka buku tematiknya halaman 123. Di sini kita akan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Ibu bacakan ya ceritanya. Di sini ada cerita Pak Ranto dan Pak Kiran. Pak Ranto orang yang ramah dan suka menolong. Pak Ranto hidup rukun dengan tetangganya. Tidak demikian dengan Pak Kiran. Pak Kiran jarang bergaul dengan tetangga. Ketika semua warga sibuk bekerja bakti, Pak Kiran tidak ikut bergabung. Suatu kali Pak Ranto mengajaknya bekerja bakti. "Pak, ayo kita membersihkan jalan," ajak Pak Ranto. "Maaf, saya sedang ada keperluan," jawab Pak Kiran. Selalu saja ada alasan sehingga Pak Kiran tidak ikut bekerja bakti. Sikap Pak Kiran tidak disukai tetangganya. Suatu hari, ban mobil Pak Kiran bocor. Pak Kiran tidak dapat melakukannya sendiri. Pak Ranto menawarkan bantuan kepada Pak Kiran. Pak Kiran malu kepada Pak Ranto. Selama ini Pak Kiran bersikap tidak ramah, tapi Pak Ranto mau membantunya. Dari cerita yang Ibu bacakan tadi terdapat dua kalimat. Dua kalimat apa? Yaitu kita buka halaman 124. Terdapat kalimat ajakan. Dalam kalimat ajakan biasanya digunakan kata ayo, mari, dan silakan. Dan terdapat juga kalimat penolakan. Kalimat penolakan diucapkan untuk menolak ajakan seseorang. Kalimat penolakan biasanya dengan menggunakan kata maaf. Dari cerita yang Ibu tadi bacakan, di mana nih contohnya kalimat ajakan dan kalimat penolakan? Ayo, siapa yang tahu di mana letak kalimat ajakan dan kalimat penolakannya? Kita buka lagi ya halaman 123. Di sini ada contohnya. Kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari. Ya, di sini ada contohnya. Contohnya yaitu kalimat ajakan adalah di sini. "Pak, ayo kita membersihkan jalan." Ini adalah salah satu contoh kalimat ajakan. Selanjutnya kalimat penolakan. Kalimat penolakan itu untuk menolak ajakan seseorang. Biasanya ditandai dengan kalimat maaf. Di sini ada contohnya yaitu, "Maaf, saya sedang ada keperluan." Ini adalah contoh kalimat penolakan. Dari contoh yang sudah kita bahas tadi, anak-anak tolong ya dikerjakan. Ayo menulis. Tulis kalimat penolakan untuk ajakan berikut dengan alasanmu sendiri. Jadi anak-anak menjawab kalimat penolakannya menggunakan alasan masing-masing ya. Ini untuk PR halaman 125. Ayo menulis. PR-nya 1, 2, 3, dan 4 dikerjakan di buku tulis ya. Kemudian difoto kirim ke guru masing-masing ya. Selanjutnya kita buka buku paket tematik halaman 135. Mendengarkan cerita yang dibacakan Bu Guru. Oke, dengarkan ya. Membangun gerbang perumahan. Pada hari Minggu, warga di lingkungan rumah Ino sibuk membuat gerbang perumahan. Gerbang dibuat dengan biaya iuran warga. Gerbang perumahan terlihat sudah berdiri. Pak Banu sedang mengecat bagian atas gerbang. Pak Rudi dan Pak Gani mengecat tiang gerbang. "Pak Soni, ayo bantu mengecat tiang ini." Pak Gani mengajak Pak Soni yang dilihatnya berdiri sambil memegang cat. "Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang di sana."
Pak Sony menolak halus ajakan Pak Gani. Pak Gani pun tidak marah. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ini juga hampir selesai. Jika selesai, saya bantu mengecat tiang di sana. Itulah gambaran hidup rukun dan tolong menolong antar warga. Dari cerita yang tadi Ibu bacakan, di sini terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kita lihat halaman 136. Ayo menyimak. Pada bacaan di atas terdapat kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Kamu sudah belajar kalimat ajakan itu seperti apa? Ajakan itu ada kalimat ayo, mari ya, dan tanda seru. Kemudian jika kita menolak atau tidak setuju terhadap suatu ajakan, gunakan kalimat penolakan. Untuk menolak ajakan digunakanlah kata maaf dan alasan yang jelas. Jadi kalau kita menolak sesuatu itu harus disertai dengan kalimat maaf dan alasan yang jelas supaya orang tersebut paham kalau kita memang tidak bisa. Oke. Selanjutnya, carilah kalimat ajakan dan penolakan pada bacaan di atas. Jika ada penolakan atau tidak setuju, tentu ada kalimat setuju atau menyetujui. Contohnya, ya nanti sore aku datang ke rumahmu. Sekarang kita lihat. Anak-anak, halaman 136 ini untuk PR ya. Ayo menulis ini. PR-nya tulislah kalimat penolakan atau persetujuan berdasarkan ajakan berikut. Soal nomor 1, ayo kita bermain layang-layang. Kalau seumpama kalian menolak, harus ada alasannya. Alasannya entah itu disuruh bunda jaga adik, atau disuruh bunda untuk belajar dulu, atau disuruh bunda untuk istirahat dulu, atau makan dulu, begitu ya. Terus kalimat menyetujui. Kalimat menyetujuinya contohnya, ya nanti sore aku datang ke rumahmu. Kalau tidak, ya nanti ya setelah saya makan siang, seperti itu contohnya ya. Oke. Kalimat penolakan ajakan dengan santun. Contohnya, sebentar ya Arin, kakak sedang mengerjakan PR dulu. Terus maafkan aku Yoga, aku tidak bisa ikut bermain. Ini salah satu kalimat penolakan dengan sopan. Jadi nanti anak-anak kerjakan PR-nya halaman 136. Lihat contohnya di halaman 141 juga ada contohnya. Terus di halaman berapa ini? Di halaman 136 juga ada contohnya ya. Oke. Kali ini pembahasan tematik hari ini bahasa Indonesia dulu ya. Untuk hari Selasa insya Allah akan Ibu lanjutkan. Selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.